Hey 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 hey, geng santuy, apa kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Apa jadinya jika seorang dokter mata sekaligus ateis mengalami hal-hal yang di luar logika, seperti memiliki malaikat penjaga hingga kadang melihat hal-hal di masa lalu maupun masa depan? Dan inilah alur cerita film Consecration tahun 2023. Di film ini, kita akan berfokus pada seorang wanita bernama Grace. Dia seorang dokter mata dan juga seorang ateis. Suatu hari, Grace sedang memeriksa seorang nenek. Dia memiliki penyakit mata yang cukup parah. Grace menyarankan untuk diperiksa oleh teman sekaligus seniornya yang bernama John. Namun, si kakek berkata bahwa mereka tidak mampu untuk membayar perawatan pribadi. Selesai diperiksa, kedua lansia itu pun langsung pulang. You need a course of injections, and as quickly as possible. I'm afraid we can't afford to go private. Di malam harinya, setelah Grace mengirim email ke si nenek yang tadi siang, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Setelah memeriksa, kemudian dia melihat pada foto dirinya bersama sang adik ada noda darah. Terlihat juga ada bayangan suster yang terpantul dari cermin. Tidak lama kemudian, telepon berbunyi. Seorang detektif mengabari Grace bahwa adiknya sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di salah satu biara di Skotlandia. I'm afraid I've got some bad news. It's your brother. Keesokan harinya, Grace langsung pergi untuk mencari kebenaran berita tersebut. Sesampainya di sana, dia bertemu detektif bernama Haris yang menghubunginya tadi malam. Lalu mereka berdua pergi menuju biara. Di perjalanan, si detektif mengatakan kemungkinan adik Grace bunuh diri setelah membunuh seorang pastor. Grace mengatakan bahwa adiknya tidak mungkin membunuh orang, apalagi bunuh diri. My brother would never kill anyone, nor would he kill himself. I'm not interested in religion. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang kepala biara. Grace coba menanyakan kronologi tentang kematian adiknya. Namun, karena jawaban yang bertele-tele, Grace meminta si detektif mengantarkan dirinya ke tempat mayat adiknya ditemukan. When you talk about my brother, cut the bullshit. Please show me where my brother was murdered. Ah, okay. On the rocks below there. Setelah itu, Grace diantar seorang dokter memasuki kamar mayat, dan betapa terkejutnya Grace ketika melihat banyak luka di sekujur tubuh adiknya. Seketika dia melihat sosok adiknya yang berada di belakang, dan terlihat pula bayangan ketika mereka masih kecil. Lalu Grace pingsan. It's not safe here. Ketika siuman, Grace sudah ada di ruang perawatan. Tidak lama kemudian datang seorang pastor bernama Romero. Dia menjelaskan bahwa Grace pingsan di kamar mayat. Pastor bertanya tentang keluarga Grace yang bisa dihubungi. Grace menjawab bahwa ibunya sudah meninggal dan ayahnya dipenjara karena sudah membunuh ibunya. My mother's dead, and my father's in prison for killing her. No prayers. Setelah cukup kuat, Grace pergi dari ruang perawatan menuju tebing tempat adiknya meninggal. Dia kembali melihat bayangan orang jatuh dari atas tebing berkali-kali hingga dia kembali pingsan. Kali ini dia tersadar di sebuah kamar di dalam biara. Lalu dia mencari si kepala biara dan menanyakan di mana baju beserta handphonenya. Kepala biara menjelaskan kalau bajunya basah dan sedang dijemur, sedangkan HP-nya tenggelam ke dasar laut. Where are my things? Where are my clothes? My brother was badly hurt before he fell. I need my phone. Your phone was not blessed as you are. Your clothes are being dried.
Romero kembali menemui Grace di biara. Dia menjelaskan setiap tempat yang ada di sana, termasuk tempat adiknya ditemukan meninggal. Dia bilang bahwa di sana adalah tempat pengampunan dosa. Setiap orang akan melangkah mundur dan semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pula dosa yang diampuni. Tanpa sadar, banyak dari mereka yang jatuh dan mati. This was the ultimate confessional. The more steps they took, the more sins were forgiven. They fell to their death. God caught them. Romero juga sudah meminta detektif Harris untuk kembali memeriksa si kepala biara, dan dia akan membantu Grace mengungkap misteri kematian adiknya. Berlanjut ke sebuah kamar, Romero ingin menunjukkan barang pribadi milik adik Grace. Dia juga mempersilahkan Grace untuk tinggal di sana selama dia mau. Setelah membuka isi kotak, Grace menemukan buku jurnal milik adiknya yang ditulis dengan bahasa isyarat. Tak ada satupun yang mengerti bahasa itu kecuali Grace. Setelah membaca salah satu tulisan, Grace kembali teringat masa kecilnya. Lalu dia kembali melihat bayangan suster yang terpantul dari cermin. Open up. Two dead priests. Di malam hari, Grace membaca lagi jurnal adiknya. Seketika dia kembali melihat masa kecilnya yang tengah berdoa agar ayahnya selamat dari kecelakaan. Setelah berdoa, muncul bayangan hitam di belakang Grace. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan seorang suster yang tengah berlari menuju ke suatu tempat. Grace mencoba mengejar si suster tersebut. Di sana, Grace kembali melihat si suster yang sedang bunuh diri. Namun tiba-tiba, What have you done? Peekaboo! Fuck! Are you okay? The statues, they guide me. setelah mulai tenang, Grace minta tolong meminjam telepon untuk menghubungi seseorang. Ternyata dia menghubungi si John dan memberitahukan semua yang dialaminya. Di tengah perbincangan, tanpa disadari si kepala biara sudah ada di belakang Grace. Dia menanyakan apa saja yang sudah Grace lihat. Grace tidak menjawab dan pergi meninggalkannya. What is it you have seen? Keesokan harinya, detektif Harris kembali menginterogasi si kepala biara. Sementara di tempat lain, Grace sedang melihat lukisan yang ada di dalam gereja. Romero datang menghampirinya dan percakapan antara mereka pun kembali terjadi. Did you get a chance to look through your brother's things? It seems to be written in some ancient language, I think. Can you translate it? Yeah, I've tried very hard to forget my past. I just don't believe my brother killed himself. Ketika Grace sedang sendirian di kamar, dia mengingat kembali masa-masa sebelum ibunya dibunuh. Make it quick in there! Where are you? Setelah itu, Grace melihat-lihat ke area gereja. Di sana, dia kembali bertemu dengan Romero. Grace menceritakan bahwa dulu gereja ini sempat mau mengadopsi mereka sewaktu kecil. Oleh karena itu, adiknya bisa ada di tempat ini. Namun, Romero menjelaskan bahwa adiknya Grace kesini untuk mencari kebenaran tentang relik. Seketika, Grace kembali mengingat masa lalunya ketika hendak diadopsi. They're here to take you to a special place. Get out. I said get out!
Di malam hari ketika Grace sedang asik membaca buku, tanpa dia sadari ruangan perpustakaan sudah sepi. Lalu dia melihat pintu ruang bawah tanah yang terbuka. Sesampainya di suatu ruangan, dia kembali melihat bayangan masa lalu ketika adiknya sedang disiksa di ruangan tersebut. Tiba-tiba seorang suster menghampirinya dan hendak menusuk Grace. Hal aneh pun terjadi dan akhirnya setelah kejadian itu, Grace diinterogasi detektif Harris. Dia menjelaskan apa yang sudah terjadi pada adiknya, dan semua itu berhubungan dengan relik yang hilang. Harris yang sudah mulai bosan mendengar relik yang hilang untuk sementara waktu menahan Grace. Tidak lama kemudian, Grace dibebaskan karena Romero menghadirkan seorang biarawati sebagai saksi untuk menguatkan pernyataan Grace. Harris meminta Grace untuk segera pulang dan meninggalkan tempat tersebut. I'm keeping Mother Superior in for further questioning. Now go. Lalu Grace pergi ke sebuah penjara untuk menemui ayahnya. Dia menanyakan kenapa dulu ayahnya menyiksa mereka, memasukkan ke dalam kandang, dan membiarkan mereka kelaparan. Si ayah menjawab kalau seharusnya dia sudah mati dalam badai. Namun karena ada iblis dalam diri Grace, dia diselamatkan. Dia beranggapan kalau Grace sudah bersekutu dengan iblis dan itu akan menjadi kutukan bagi keluarga mereka. Grace juga memberitahu bahwa adiknya Michael sudah meninggal. Mendengar hal itu, si ayah menjadi sangat marah. Lalu Grace pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di gereja, Romero bersama para suster sedang mengadakan ritual. Grace datang kembali ke gereja tersebut. Dia melihat para suster yang sedang terbaring di lantai gereja. Kemudian saat dia mencari Romero, dia menghampiri seorang suster yang sedang berdoa. Di tengah percakapan, tiba-tiba apa yang dulu sempat dia lihat satu persatu berubah menjadi kenyataan. Grace mulai percaya bahwa ada sosok penjaga yang selalu mengikutinya. Dia kembali ke dalam gereja dan bertemu dengan Romero. Grace meminta tolong agar dihilangkan dari semua kutukan yang ada pada dirinya. Para suster mengangkat tubuh Grace hingga sampai di suatu ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu, Grace kembali mengingat sewaktu kecil dia sempat dikurung di tempat yang sama. Romero yang berdalih ingin mensucikan Grace, ternyata dia ingin kembali mengurung Grace. Hingga hal aneh terjadi lagi, dan kini menimpa Romero. So that was your plan? Just bury me in a tomb? You're the darkness that proves the light. Di luar gereja, detektif Harris baru sampai dan langsung mencari Grace. Sementara di tempat lain, Grace sudah sampai di tebing tempat adiknya meninggal. Tidak lama kemudian, Harris pun tiba di tebing tersebut dan membujuk Grace agar tidak bunuh diri. Namun, Grace lebih memilih untuk menjatuhkan diri. Harris tidak melihat jasad Grace di dasar tebing. Hingga keesokan harinya, tim SAR menelusuri dasar tebing, namun tetap saja jasad Grace tidak ditemukan. Tidak berselang lama, Harris mengantarkan si kepala biara kembali ke tempatnya. Sebelum turun, si kepala biara mengatakan bahwa Grace belum meninggal. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan itu harus dihentikan. How did you get under her skin? Grace is not dead.
She has incredible power. Until she stopped. Sementara di tempat lain terlihat Grace sedang makan malam bersama si John. John mengatakan bahwa pasien Grace, seorang nenek yang dulu sempat datang, kini sekarang dia sudah sembuh. Si nenek mengatakan bahwa Grace yang sudah menyembuhkannya. Di akhir film, terlihat si kepala biara hendak menembak Grace. Namun tiba-tiba dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Saya Ison undur pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.